Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Adik-adikku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar kalian? Kalian dalam keadaan baik ya? Pada kesempatan kali ini Kak Arif di sini akan membahas suatu pembahasan yang sangat menarik, di mana pembahasan ini sedang ramai dibicarakan. Kira-kira apa ya? Iya betul, pembahasan kita kali ini adalah tentang corona. Kira-kira apa sih corona? Iya, sebentar lagi kalian akan mengetahui apa itu corona. Karena di sini Kak Arif akan membahas sebuah tulisan yang berjudul Apa Itu Corona, yang ditulis oleh Nida Jazakallah Khairan dan dimuroja oleh Dr. Raihanul Bahrain. Apa sih corona itu? Kak Arif yakin kalian sekarang mulai penasaran nih, karena dari tadi Kak Arif bilang corona terus. Iya, corona adalah salah satu jenis virus. Dan corona itu diambil dari bahasa Latin yang artinya adalah mahkota. Kira-kira kenapa ya? Kok virus ini dinamakan virus corona yang artinya mahkota? Ternyata nih, usut boleh usut, kalau kalian perhatikan, ternyata virus ini seperti memakai mahkota. Bener nggak ya? Dari mana sih asal virus ini? Coba siapa yang tahu di antara kalian? Iya, betul. Asal virus ini itu dari Cina. Sebetulnya ya, bahwasannya virus ini itu banyak jenisnya. Cuma virus yang tersebar sekarang itu adalah virus yang berasal dari daerah Cina, ya, atau lebih tepatnya itu di daerah Wuhan. Nah, tahu nggak kalian kapan virus corona ini pertama kali ditemukan? Virus corona yang menyebar sekarang pertama kali ditemukan itu di akhir tahun 2019. Oleh karenanya, penyakit ini dinamakan dengan apa? COVID-19 atau COVID-19, yang mana COVID-19 ini adalah singkatan dari Coronavirus Disease 2019, ya, penyakit virus corona 2019. Kak Arif, aku mau tanya deh. Boleh, silakan. Apa sih virus itu? Iya ya. Kak Arif lupa menjelaskan kepada kalian tentang virus. Jadi virus adalah makhluk yang sangat kecil. Jadi kalian nggak bisa ngelihat virus tersebut karena saking kecilnya, kecuali dengan bantuan alat tentunya. Dan virus ini, dia bisa hidup dan berkembang biak di tubuh makhluk yang lain, seperti hewan dan juga manusia. Gimana? Sekarang kalian sudah tahu kan apa itu virus? Arif, kok virus ini nggak kelihatan ya? Gini. Kak Arif jelasin. Kalian tahu kan kalau Allah Subhanahu wa taala ini Maha Pencipta, dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu banyak banget. Ada yang terlihat seperti kalian nih, seperti Kak Arif, manusia terlihat. Ada juga hewan, ada juga tumbuhan dan lain sebagainya. Dan di antara makhluk Allah juga ada yang tidak terlihat. Seperti apa? Seperti jin dan juga malaikat. Ya, Kak Arif yakin kalian belum pernah ada yang lihat jin atau malaikat kan? Nah, makhluk Allah yang ketiga ini, dia itu terlihat, namun kalian nggak bisa melihatnya kecuali dengan bantuan alat. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah virus ini. Kak Arif, aku mau dong lihat virus. Cuma gimana caranya ya? Caranya gampang.
Kalau kalian ingin lihat virus, maka kalian harus menggunakan alat yang dinamakan dengan mikroskop. Kak Arif, emang bener ya kalau virus ini bisa membuat kita sakit? Iya, betul. Jadi, virus ini bisa menular dengan cepat. Tanda-tandanya adalah biasanya ada batuk, demam, dan sesak nafas. Jadi kalau kalian merasa ada tanda-tanda tersebut, segera hubungi dokter. Namun, yang perlu kalian perhatikan dan kalian pahami bahwasannya penyakit itu tidak bisa menular dengan sendirinya. Ya, jadi penyakit apa? Tidak bisa menular dengan sendirinya. Kenapa? Karena penularan tersebut adalah atas kehendak dan takdir dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang sahih, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la adwa wa la tiyarah wa uhibbul fa'las salih." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la adwa, tidak ada penyakit yang menular. Maksudnya tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Namun hal tersebut, penularan tersebut adalah kehendak dan takdir dari Allah. Wala tiyaroh, dan juga tidak ada tiyaroh, yaitu menganggap sial terhadap sesuatu. Wa uhibbul fa'las sholih, dan aku menyukai ucapan yang baik. Kak Arif, tadi kan sudah dijelasin nih, kalau corona itu tidak bisa menyebar dengan sendirinya, namun karena kehendak dan takdir Allah. Cuma nih, kenapa ya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan corona? Ya, adik-adik harus pahami nih, bahwasannya di balik takdir Allah Subhanahu wa taala itu ada hikmah. Coba deh, sekarang adik-adik renungkan. Berapa banyak orang setelah virus corona ini menyebar, mereka itu semakin giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga nih, kalau kita sabar nih terhadap musibah ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan dosa-dosa kita, subhanallah. Dan juga kita bisa memperoleh pahala yang banyak di tengah musibah ini. Dengan cara apa? Dengan cara menolong saudara-saudara kita yang kesusahan. Selain itu, kita juga banyak belajar untuk lebih menjaga kebersihan kita. Lalu, bagaimana Kak Arif supaya kita terhindar dari penyakit ini? Cara yang pertama nih yang perlu kalian lakukan adalah banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya seperti apa? Di antara doanya adalah sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang sahih, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, lindungilah aku minal barasi, dari penyakit kulit, wal junun, dari kegilaan, wal judham, dari penyakit lepra, wasayyi'il asqam, dan penyakit-penyakit yang jelek yang lainnya. Ya, jadi kalian sudah hafal belum doa ini? Kalau belum, dihafalkan ya. Ayo coba diulangi. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junun wal judham wasayyi'il asqam. Namun, selain doa ini juga, kalian juga harus sering-sering membaca zikir. Zikir pagi dan petang, maupun zikir sebelum tidur. Setelah kita berdoa, apalagi ya Kak Arif tips-tipsnya supaya kita terhindar dari penyakit ini? Ya, setelah kalian berdoa, maka kalian harus sering-sering mencuci tangan dengan benar. Kalau kalian bersin atau batuk, maka tutup dengan tisu, kemudian buang tisu tersebut. Terus kalau aku nggak punya tisu, bagaimana Kak Arif? Maka jangan sekali-kali menggunakan telapak tangan, namun menggunakan lipatan siku seperti ini. Ya. Kemudian hindari yang namanya memegang muka atau wajah, terlebih lagi kalau tangan kita dalam keadaan kotor dan belum mencuci tangan. Dan ketika kalian sakit,
Jangan lupa untuk senantiasa menggunakan masker agar kalian tidak menulari kepada teman yang lain. Kak Arif, tapi kan gara-gara virus ini sekolah jadi libur. Aku nggak bisa ketemu dengan guru, nggak bisa main dengan teman-teman juga. Nih Kak Arif nasehatin deh, kalian harus tetap sabar dan kalian harus tetap di rumah dengan mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan kaliannya di rumah ini, dengan tetapnya kalian di rumah, maka akan mencegah wabah ini semakin meluas. Dan Kak Arif kasih tahu nih, kalian juga bisa mendapatkan pahala syahid loh. Percaya nggak? Kalau nggak percaya, coba dengarkan hadis berikut ya. Dari Yahya bin Ya'mar, Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan kepadanya bahwa ia bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang ta'un, yaitu wabah yang menyebar dan mematikan. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kana 'adzaban yab'atsuhu Allahu 'ala man yasha, faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin. Ma min 'abdin yakunu fi baladin yakunu fihi wa yamkuthu fihi la yakhruju minal baladi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lah illa kana lahu mithlu ajri syahid." Yang artinya, itu adalah azab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya rahmat bagi orang yang beriman. Tidaklah seorang hamba ada di suatu negeri yang terjangkit di dalamnya wabah, lantas ia tetap berada di dalam negeri tersebut. Ia tidak keluar dari negeri tersebut, lalu bersabar dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia yakin bahwasannya tidaklah wabah itu terkena melainkan atas takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan mendapatkan pahala syahid. Masya Allah. Kalian mau nggak mendapatkan pahala syahid? Kalau kalian mau, tetap di rumah dan bersabar serta mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sekarang kalian sudah tahu kan apa yang itu corona? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat penyakit ini, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kita dan melindungi kita dari segala bahaya. Allahumma amin. Dan terakhir, tetap di rumah.